Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian bersama orang tua di rumah? Pagi ini sehat? Saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran ini, baiklah kita sebelumnya berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ya. Materi tema 8 ini kita untuk mempersingkat, mari kita saksikan materi pembelajaran berikutnya anak-anak ya. Tema 8 ya. Tema judulnya Bumiku. Next kita lanjut. Penyajian data. Nah ya, anak-anak ya. Penyajian data, mengumpulkan dan mengolah data. Berikut ini nilai ulangan matematika kelas 6A, contoh ya. Di sini ada ya, ada nilai nih, ada ini nilai ya. Di sini ada apa ini? Jumlah siswa ya. Kalian baca nilai 4, siswanya 5. Nilai 5 ya, ini nilai 5, jumlah siswanya 10. Nilai 6, jumlah siswanya 20. Nanti ada tabel anak-anak. Nilai 7, jumlahnya 10. Nilai 8, hanya 5 orang. Nilai 9, hanya 10. Nah, ini angka 60 ini anak-anak, ini dijumlahkan ya dari atas ke bawah, jumlahnya 60. Coba kita lihat penjelasan lanjutan. Nah, kalau tadi bentuk tabel, sekarang adalah bentuk diagram batang. Nah, tadi kan ada nilai 5, 4, nilai 10, 5, ya kan? Situ ya. Terus seperti itu ya, lanjut ya. Ini ada 10, 7 ya. Dan ini ada 5, 8 ya, dan seterusnya ya. Ini bentuknya adalah diagram batang. Nanti harus diikuti ya. Kita lanjut. Bentuk lain. Nah, sekarang bentuk lingkaran ya. Tentukan sudutnya yang ditanya ya. Tentukan sudutnya. Ini cara mengalihkannya ya. Tadi kan ada nilai 4, berarti karena lingkaran itu menyangkut derajat, maka seperti ini cara mencarinya ya, anak-anak ya. Satu putaran penuh kan 360 derajat. Kita coba nanti kalian melanjutkan yang masih belum dikerjakan. Nah ya, cara mengerjakannya untuk mengisi 30 derajat, ini bisa dihilangin nolnya, ini bisa dihilangkan. Berarti tinggal, boleh saja kalian 36 dibagi 6 berapa? 6, kemudian 6 kali 5 hasilnya 30 ya. Mudah bukan? Ya, kita lanjut yang bawah. Ya, sama. Ini setelah jawabnya ini nolnya dihilangkan dulu. Sekarang 36 dibagi 6. Jawabnya adalah 6. 6 kali 10, 60. Gampang bukan? Sekarang nilai 6. Sama ya, jadi seperti tadi. Nolnya dianggap tidak ada ya, tinggal 36 dikali, ini sudah dibagi 6, berarti 6 kali 2 aja, berarti kita aja 120 ya. Gampang bukan? Kita lanjut, yang lainnya nanti kalian yang harus mengerjakan anak-anak. Ayo. Oh, yang sebelah belakang, yang nonton di belakang, siapa katanya? Lanjut. Nah, bentuknya seperti ini. Kalian tinggal melanjutkan nanti ya. Nilai 7 tadi caranya dicoret anak ya. Kalian nanti gambar lingkarannya. Ini dihilangkan, tinggal 36 dibagi 6 berapa? 6 ini 60 lagi ya, dan seterusnya. Saya harapkan kalian mampu. Oke. Nah, seperti ini gambarnya. Nanti kalian setelah mengalihkan tinggal mengisi di sini ya. Diisi oleh kalian ya. Yang tadi yang belum diisi masukkan sini. Nah, sama ini ya. Oke, nilainya cantumkan.
Paham anak-anak ya? Kita lanjut. Nah, ini dalam bentuk garis ya, diagramnya bentuk garis, masih soal yang sama. Ya, bisa diamatin sendiri, nanti digambar juga. Kita lanjut. Nah, kondisi geografis ASEAN. Nah, ini kita membahas negara mana? Ayo coba anak-anak, yang ini yang Bapak berkali-kali menyebut tanpa batas itu laut adalah negara Laos ya anak-anak ya. Kita lanjut ya. Ini ada Thailand, ada Myanmar dan sebagainya ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas negara Thailand anak-anak ya. Thailand memiliki wilayah geografis ya, dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Itu daratan rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting atau kra ya. Ini di Thailand anak ya. Bagian utara wilayah Thailand merupakan pegunungan, pohon jati banyak tumbuh ya di sana ya. Bagian tengah wilayah Thailand merupakan dataran rendah ya. Sungai utama di Thailand ini adalah Sungai Chao Phraya. Nah, ini sangat subur sekali anak-anak ya. Sungai Chi dan Sungai Mun. Nah, di sana negara Thailand ya. Nah, sekali lagi di Thailand ini nanti ada daerah yang tropis juga ya. Satu ya, dataran rendah berada di bagian tengah. Nah, di daerah sungai aliran Sungai Chao Phraya, di Teluk ya Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang paling subur, tadi Bapak sudah sebut ya. Kemudian nomor 2, di daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertingginya adalah namanya Gunung Intanon. Nah, ini ya. Kemudian pegunungan kapur berada di pegunungan Plateau. Dan tanah gentingnya Kra tadi ya sudah disebut. Semenanjung Thailand di daerah bagian selatan. Ya, ini membicarakan negara Thailand ya. Nanti ada pun julukan-julukan negara Thailand itu ya. Kita lanjut, masih ada pemaparan. Nah, ini benderanya ya, bendera Thailand. Nah, ibu kotanya Bangkok, luasnya 513.115 km persegi. Nah, bangsa sukunya Tionghoa, Melayu, Thai, bangsa Thai ya, bahasanya bahasa Thai, dan lagu kebangsaannya adalah Pleng Chat Thai ya. Agamanya mayoritas agama Buddha ya, bahkan sekarang ada agama lain anak-anak ya, Islam, Kristen dan lainnya. Pemerintahnya kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahan ini perdana menteri ya, karena dia udah walaupun kerajaan tapi sudah punya revisian undang-undangnya ya. Satuan mata uangnya adalah baht. Batas negaranya sebelah utara adalah negara Laos, sebelah timur adalah Kamboja ya, sebelah selatan Malaysia. Nah, sebelah baratnya adalah berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Nah, ayo selamat. Siapa yang masih ngantuk atau selamat ya, sekarang harus kita semangati, saya ulang. Adapun julukan di kota ataupun orang-orang lain kita nyebutnya ya, negara Thailand itu sangat banyak. Satu, julukannya sebagai lumbung padi, sebagai negara jubah kuning, sebagai negara pagoda. Nah, jadi julukannya saya ulang ya. Ada negara gajah putih, jubah kuning, negeri pagoda, dan negara lumbung padi. Dan salah satu negara Asia Tenggara anak-anak ya, yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing ya, walaupun negara kerajaan. Kita lanjut materi berikutnya. Sekarang Vietnam anak-anak ya. Vietnam, negara Vietnam walaupun baru merdeka, ini sudah mulai merintis kemajuannya negara bersangkutan ya. Kurang lebih 331.210 ya kilometer luasnya ya, terdiri dari bukit-bukit ya dan pegunungan ya. Wilayah di Vietnam, Gunung Ngo Linh dan Gunung Chu Yang Sin ya. Utamanya adalah Sungai Mekong, ini yang paling subur di Sungai Mekong ya, di sana. Kita lanjut. Seperti ini profilnya. Ibu kotanya Hanoi.
dan luasnya tadi sudah disebut ya. Suku bangsanya adalah ada Prancis karena dulu pernah jajahan Prancis ya ya. Ada Inggris ya, agama terbesarnya adalah Buddha ya, Kristen dan Tao ya. Bentuk negaranya republik sosialis, tapi bukan komunis tapi sosialis ya. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya yang perdana menteri, mata uangnya dong. Ya. Kita lanjut materi berikutnya. Ini ada proyek negara-negara ASEAN ya, termasuk negara perintis maupun tidak, kita sudah membentuk suatu komitmen ya. Beberapa proyek industri ASEAN ya, seperti halnya di Aceh itu pabrik pupuk, di Indonesia ya, urea ya, seperti pabrik urea di Malaysia dan pabrik tembaga di Filipina ya, termasuk vaksin ini dan mesin diesel itu di Singapura, dan abu soda itu di Thailand. Masing-masing nanti kita rangkum, kalian masukkan catatan kalian ya, supaya lebih mengingat. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN ini atau AFTA ya, singkatannya jangan sampai lupa ya, AFTA itu ASEAN Free Trade Area ya, seorang ASEAN Free Trade Area ya, AFTA ya, perdagangan ya, merupakan salah satu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, sebutkan kerjasama di bidang ekonomi ya, sebutkan saja AFTA dan masih banyak lain, bidang-bidang lain ya, itu bidang ekonomi ya, yang bertujuan adalah untuk memajukan sektor ya, lokal maupun di anggota ASEAN ya, seperti itu. Nah, kita lanjut pemaparannya. Kerjasama bidang ekonomi ya, tadi sudah disebut ya, sebagai pusat promosi ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. 3. Penyelenggaraan proyek industri, tadi sudah ya. 4. Sebagai perdagangan bebas atau AFTA ya, dan 5. Koperasi ASEAN. Jadi bidang-bidang yang ekonomi ini aja saja anak-anak ya, Indonesia dan negara ASEAN seperti ini. Kita lanjut. Kerjasama di bidang politik. Ada Defense Minister Meeting, pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan, dan termasuk pengiriman duta dan konsul masing-masing negara ASEAN. Ini nomor 1 pertahanan, ini ada duta dan konsul, dan perjanjian ekstradisi. Kalau perjanjian ekstradisi itu adalah perjanjian politik anak-anak ya, bahwa kedua negara berhak menangkap penjahat ya, penjahat kriminal ya, kemudian diserahkan ke negara asal gitu ya. Nomor 4 perjanjian kawasan bebas nuklir. Kalau ini, kalau pertanyaannya bidang politik, kalian yang perlu tahu ini anak-anak ya. Nomor 5 perjanjian kawasan damai ya dan netral, artinya tidak non-blok anak-anak ya, tidak ikut blok barat dan blok timur. Kita lanjut. Demikianlah anak-anak di akhir pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang baik untuk masa depan, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.